Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channel Haha Ayo Belajar. Tanaman kantong semar untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya itu dengan cara mempunyai bunga yang bisa menangkap serangga. Nah, bunga pada kantong semar yang bisa menangkap serangga itu adalah salah satu adaptasi fisiologi pada tumbuhan. Nah, pada video ini akan membahas tentang adaptasi, di mana adaptasi adalah punya arti penyesuaian diri terhadap lingkungannya, atau secara lengkapnya bahwa adaptasi itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Ada 3 macam adaptasi, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, adaptasi tingkah laku. Tapi yang untuk di video ini akan membahas tentang adaptasi fisiologi, tapi khusus pada tumbuhan. Oke, mari kita mulai. Adaptasi fisiologi itu sendiri adalah adaptasi pada fungsi bagian tubuh tertentu atau fungsi organ-organ tubuh tertentu, atau penyesuaian fungsi alat-alat tubuh organisme terhadap lingkungannya. Alat-alat tubuh itu sama saja dengan organ-organ tubuh. Nah, pada tumbuhan bagaimana? Pada alang-alang dan pinus ini mengeluarkan zat alelopati yang dapat menghambat pertumbuhan di sekitarnya. Kemudian ada pohon karet dan nangka, ini mengeluarkan getah yang sangat lengket. Kantong semar seperti contoh di tayangan tadi, ini mengeluarkan nektar yang berbau manis sehingga penyerbukannya ini dibantu oleh serangga karena mempunyai bau yang khas. Di samping itu karena kekurangan nitrogen, dengan menangkap serangga maka kebutuhan nitrogen akan terpenuhi. Kemudian bunga bangkai ini mempunyai aroma busuk, ya, ini juga untuk membantu penyerbukan. Biji jarak ini menghasilkan risin atau protein beracun untuk menghindari kerusakan akibat hewan. Baik, kita mulai pada alang-alang. Alelopati ini merupakan peristiwa pelepasan senyawa yang bersifat racun yang dikeluarkan oleh tumbuhan yang dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan di sekitarnya. Salah satu dari simbiosis, tentunya kalian ingat simbiosis akan hidup bersama antar 2 atau lebih jenis dari makhluk hidup. Nah, di antara lain ada simbiosis alelopati. Simbiosis alelopati adalah hubungan 2 makhluk hidup atau tumbuhan, bisa lebih, di mana satunya itu berusaha untuk menghambat pertumbuhan tumbuhan atau pohon di sekitarnya, sehingga lama-kelamaan pohon di sekitarnya ini akan mati. Nah, contoh pada simbiosis alelopati adalah hubungan antara alang-alang dengan tanaman di sekitarnya. Nah, alang-alang selalu berusaha menghambat pertumbuhan pohon di sekitarnya dengan cara mensekresikan senyawa fenol, senyawa asam falinik, dan karbolik. Nah, ini adalah gambar alang-alang, tanaman alang-alang. Ini ya, lebih jelas lagi, ada akarnya, ada bunganya. Nah, yang berikutnya pinus. Nah, pinus ini ya, saya jelaskan lagi bunganya, kemudian bentuk daunnya. Nah, pinus itu mengeluarkan zat alelopati. Untuk apa? Untuk menghambat pertumbuhan herba di sekitarnya. Yang berikutnya adalah alelopati pada ini rumput teki. Ya, jadi saya jelaskan lagi, alelopati adalah interaksi antar populasi. Jika populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain. Nah, ini contohnya rumput teki menghalangi tumbuhnya rumput lain. Karena apa? Tumbuhan ini menghasilkan
zat yang bersifat toksik pada mikroorganisme juga ada. Istilah alelopati ini dikenal sebagai anabiosa kalau pada mikroorganisme. Contohnya pada jamur Penicillium spesies, ini menghasilkan antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri tertentu. Itu contoh alelopati yang lain ya. Yang berikutnya getah yang dikeluarkan oleh pohon karet dan nangka. Ini punya apa? Getah itu adalah istilah umum untuk menyebut cairan yang agak cair sampai kental yang keluar dari organ tumbuhan, bisa juga pada hewan. Nah, ini punya fungsi cairan-cairan yang keluar itu sebagai alat pertahanan diri atau juga sebagai penanganan luka. Nah, yang berikutnya adalah tanaman kantong semar. Ini menangkap serangga. Jadi mempunyai bunga yang bisa untuk menangkap serangga atau hewan kecil lainnya. Ini dicerna untuk mendapatkan nitrogen yang penting untuk tanaman. Mengingat tanaman kantong semar itu hidupnya banyak di daerah yang kekurangan nitrogen. Oke, yang berikutnya adalah ini contoh kantong semar yang lain. Jadi ada serangga. Oke, yang berikutnya ya. Ini bunga Rafflesia arnoldi dengan bunga bangkai, sama-sama bunga bangkai. Cuma kalau Rafflesia arnoldi itu pertumbuhannya melebar, sedangkan bunga bangkai ke atas meninggi. Nah, ini adalah contoh bunga bangkai. Bunga bangkai Rafflesia arnoldi ini bunga kan umumnya mengeluarkan warna mempunyai warna yang indah, mengeluarkan wangi yang semerbak. Tapi untuk bunga Rafflesia arnoldi ini justru mengeluarkan bau busuk. Bahkan saat mekar pada hari awal, bau busuk itu sudah menyengat sampai radius 30 meter. Nah, ini tujuannya adalah apa? Serangga yang suka bau busuk itu akan bisa datang dan membantu proses penyerbukan. Nah, ini ukurannya sangat besar sekali, diameternya itu sampai sekitar 111 cm, bisa dibandingkan dengan ukuran manusia. Jadi lebih besar pada bunga Rafflesia. Bagaimana dengan bunga bangkai yang ini nih? Ini kalau dibandingkan manusia, jadi bunga bangkai yang ini sangat besar. Ukurannya itu malah lebih besar daripada bunga Rafflesia arnoldi. Nah, sama bau busuk yang dikeluarkan oleh bunga bangkai ini seperti pada Rafflesia, berfungsi untuk menarik kumbang yang suka bau busuk untuk membantu proses penyerbukan. Yang berikutnya adalah adaptasi fisiologi pada tanaman biji jarak. Ini daunnya bisa digugurkan, bisa menggugurkan daun ya apabila kekurangan air atau pada musim kemarau. Punya adaptasi fisiologi yang lain. Daun dan bijinya itu berminyak, jadi mengandung minyak nabati. Untuk apa? Untuk menghindari agar tidak dimakan oleh hewan. Minyak nabati pada biji jarak dengan daun biji jarak itu sering disebut minyak kastroli. Demikian adaptasi fisiologi pada tumbuhan. Jadi secara umum adaptasi fisiologi baik itu hewan, manusia, tumbuhan itu merupakan cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan suatu lingkungannya melalui fungsi kerja organ-organ tubuh sehingga bisa bertahan hidup. Demikian, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.